Dan rumah ini sudah puluhan tahun tidak dihuni ya. Jadi ini seperti penampakannya seperti ini teman-teman. Mengerikan sekali. Bisa jadi nih kalau malam-malam mungkin ada suara-suara apa sih informasinya. Nah, ini penampakan perkampungannya seperti ini. Cukup sepi sekali karena di sini sudah banyak rumah-rumah yang tidak ditempati ya seperti ini teman-teman. Dan ini sepertinya di sini tuh jalur dari kereta tebunya nih. Nah ini masih ada nih. Yo, penampakan dari relnya dan arahnya tuh menuju ke sana karena Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang di Jejak Senja. Di vlog kali ini, kita akan menjelajahi pesona dan kehidupan pedesaan yang tenang dan memikat. Saya Senja, dan saya sangat senang bisa berbagi momen indah ini dengan kalian semua. Yuk, ikuti perjalanan seru kita kali ini, dan mari kita nikmati keindahan pedesaan bersama-sama. Pada perjalanan kali ini, Senja akan kembali mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor salah satu kampung bekas peninggalan Belanda yang sudah lama ditinggalkan. Kampung ini berada di wilayah Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seperti apa kondisi kampungnya saat ini? Mari kita ikuti terus penelusurannya. Di pinggiran sebuah kota yang tenang, terhamparlah sebuah perkampungan yang memancarkan aura misteri. Peninggalan Belanda yang kuno, bangunan-bangunan yang dulunya ramai dengan kehidupan, kini terabaikan dan terlupakan oleh waktu. Tiupan angin menyapu halaman yang dipenuhi rumputan liar, dan dinding-dinding bersejarah terlihat memudar di bawah cahaya terik siang ini. Pada siang hari ini, bekas perkampungan Belanda menawarkan pemandangan yang menghantarkan kita pada perjalanan melalui lorong-lorong waktu yang terlupakan. Matahari menyinari bangunan-bangunan kuno dengan sinarnya yang hangat, mengungkapkan detail-detail arsitektur yang telah usang namun tetap memukau. Seakan-akan ada cerita di setiap jendela yang retak dan pintu yang lepas engselnya. Rumah-rumah gedung tua ratap gunting merah menghadap satu sama lain, menyiratkan pertukaran rahasia dan kisah-kisah masa lalu yang terkubur dalam diam. Pepohonan tua menari di atas atap-atap usang, menyajikan latar belakang yang suram namun memukau. Oke teman-teman, jadi siang ini saya akan mencoba mengeksplor salah satu perkampungan peninggalan Belanda teman-teman, dan sudah banyak ditinggalkan oleh penghuninya ya. Jadi boleh dikatakan kampung ini sudah seperti kampung mati teman-teman, dan informasinya masih ada ya 1 atau 2 orang ya yang masih menempati di sana. Nanti kita akan coba lihat kondisinya seperti apa ya. Jadi ini jalan masuknya seperti ini tuh, dan di sekitarnya itu banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon liar ya. Ini adalah nampak bangunan rumahnya seperti itu teman-teman.
karena memang ini adalah rumah-rumah peninggalan dari zaman Belanda dan dikelola oleh pabrik gula apa namanya, pabrik gula Jatibarang, teman-teman. Namanya pabrik gula Jatibarang ya di sini. Nah, ini penampakan perkampungannya seperti ini. Cukup sepi sekali karena di sini sudah banyak rumah-rumah yang tidak ditempati ya, seperti ini teman-teman. Tuh, sudah tidak terawat sama sekali. Dan kemungkinan dulu di sini yang menempati itu para karyawan yang kerja di pabrik gula ya. Mungkin seiring berjalannya waktu, tempat ini lama-kelamaan ditinggalkan oleh penghuninya. Sayang sekali ya, rumah masih layak sebenarnya ini. Cuman memang model-model zaman dulu ya, karena memang ini bangunan dari zaman-zaman Belanda ya kelihatannya. Seperti itu penampakannya. Ya, sebelah sini sepertinya. Wah, ini kalau malam ngeri juga ya di sini kelihatannya, teman-teman. Dan bangunnya masih bagus-bagus sebenarnya ini. Apabila dikelola atau ditempati di ini ya, malah bagus rumah-rumah model zaman dulu seperti ini. Tuh, klasik banget. Sangat disayangkan ya, karena mungkin ini aset ya, aset dari pabrik gula Jatibarang, teman-teman. Karena informasinya pabrik gulanya sudah tutup, jadi kemungkinan ini para karyawan di sini sudah meninggalkan ini ya, tempat ini. Seperti itu bangunannya. Sangat disayangkan sekali. Saya kebayang nih kalau malam-malam di sini, serem banget kelihatannya ya. Wah, luar biasa. Jadi ini berarti masih masuk ke wilayah desa Jatibarang, teman-teman. Cuman nggak tahu nih masuknya kampung apa di sini ya. Di antara rumah-rumah yang dibiarkan terbengkalai, pepohonan rimbun menaungi jalan-jalan yang pernah ramai. Dedalu daun hijau menari-nari di bawah sinar matahari, menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang menawan di tanah yang pernah dilalui oleh langkah-langkah manusia masa lalu. Suara gemericing daun menjadi latar belakang alami, menambah kesan damai dan sunyi di kampung yang sudah ditinggalkan. Coba kita lanjut lagi, kita coba telusuri sampai ke dalam sini ya. Dan ini jalan masuknya seperti ini, teman-teman. Jalan batu. Wah, luar biasa. Saya bayangin kalau malam hari di sini ya, seperti apa kondisinya. Jadi seperti ini penampakan rumah-rumahnya. Betul sudah tidak terawat sama sekali ya. Dan ini adalah rumah-rumah khas peninggalan Belanda, teman-teman. Wah, luar biasa. Tuh, kalau dari bangunan Belanda itu sudah terlihat ya, dari konstruksi bangunannya tebal sekali. Ini dari bata merah. Wah, ini kalau lewat sini malam-malam ngeri juga ya. Ini ada satu bangunan lagi di sini. Dan ini biasanya itu banyak sekali
hewan-hewan ini ya, binatang buas ya, seperti ular apa ini. Kalau lihat dari seperti ini, wah masih mengerikan. Kita coba lanjut kembali melihat kondisi rumah-rumah yang sudah ditinggalkan ya teman. Jadi perkampungan ini memang cukup luas ya, sekitar ada mungkin 30-an sampai 50-an rumah teman-teman, dan ini sudah kosong semua ya. Wah, luar biasa. Dan ini depannya seperti ini tuh, kebun-kebun yang sudah tidak terawat sama sekali. Wah, mengerikan sekali. Bisa jadi nih kalau malam-malam mungkin ada suara-suara apa sih, informasinya sudah pernah ada di sini teman-teman. Tuh seperti itu. Wah, ngeri. Jadi perkampungan ini mungkin dulu waktu zamannya masih berjaya ya, ini kelihatannya cukup mewah sebenarnya ini perkampungan, karena melihat dari bangunannya ini kan bangunan zaman dulu, dan waktu itu juga udah bagus ya, sudah permanen seperti ini. Berarti kan ini bisa dibilang kemungkinan pegawai-pegawai yang ini ya golongan menengah ke atas yang menempati rumah-rumah dinas seperti ini teman-teman. Wah, luar biasa. Dan itu nampak di sana ada satu bangunan lagi. Coba kita lihat ke sana. Nah, ini jalannya seperti ini. Agak ngeri-ngeri sedap ya teman-teman, karena ini lokasinya seperti ini, biasanya banyak ini ular-ular atau apa ya yang biasanya ini. Wah, dan area ini sebenarnya cukup luas sekali teman-teman, mungkin puluhan hektar ya tempat ini. Dan ini kelihatan seperti gudang teman-teman, tapi sudah tertutup oleh rumput-rumput liar seperti ini, karena sudah tidak bisa dimasuki ke sana. Wah, mengeri. Oh, kita coba menuju ke sana sedikit lagi, kita coba telusuri ya, jalan ini. Ya, ini seperti besi-besi tua ya. Ada nampak ada apa tuh, semacam bak penampungan cukup besar sekali itu, sudah terbengkalai.
Luar biasa. Sangat disayangkan ya lokasi seluas ini, dan ini posisinya itu ada di hampir di perkotaan teman-teman. Ini tidak jauh dari kota ya, dari kota Brebesnya ini. Sebenarnya areanya itu udah masuk ke wilayah hampir ke perkotaan, tapi ada lahan seperti ini tidak dimanfaatkan. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Nah, ini nampak seperti besi-besi buat bantalan rel ya kelihatannya ini. Oh ya, ini bekas bantalan rel teman-teman. Rel buat kereta tebu ya, atau lori tebu. Ini sudah dibongkar, mungkin sudah ditaruh di sini karena memang sudah tidak beroperasi lagi pabriknya. Oh, aset sebenarnya ini teman-teman. Banyak sekali ya besi-besi rel. Dan ini adalah lori-lori atau rel buat bawa ini ya, kereta tebu teman-teman. Coba kita lihat lebih dekat ya. Tuh, jadi seperti ini penampakannya. Nah, ini jadi ini di tengah sini buat naruh tebu ya. Kalau tebu yang habis panen dari kebun tebu nanti dibawa ke sini. Dan ini sepertinya di sini tuh jalur dari kereta tebunya nih. Nah, ini masih ada nih. Yo, penampakan dari relnya dan arahnya tuh menuju ke sana. Karena memang posisi pabrik gulanya ada di sana teman-teman. Dan sudah tertutup oleh rumput-rumput liar seperti itu, sudah tidak bisa dilewati kelihatannya. Nah, di sini penampakan dari semacam tempat buat naruh ini ya, lori-lori kereta tebunya di sini. Wah, luar biasa. Di siang hari ini, tempat parkir lori-lori penarik tebu menyajikan pemandangan yang kontras antara masa lalu yang gemilang dan kini yang terbengkalai. Terletak di tengah-tengah hamparan ladang yang menghijau, area parkir yang dulu ramai kini menjadi saksi bisu dari kejayaan yang pernah ada. Sinar matahari yang terik memancar turun ke balik rimbun pepohonan. Di antara pohon-pohon dan rumput liar, lori-lori penarik tebu yang dahulu dipenuhi aktivitas kini terdiam dalam kesepian. Meskipun terbengkalai, tempat parkir lori-lori penarik tebu ini masih menyimpan daya tariknya sendiri. Di siang hari yang panas, ketenangan dan keheningan yang ada di sini menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk menyelami sejarah dan merasakan nostalgia akan masa-masa kejayaan yang telah berlalu. Di tengah perkampungan yang sunyi, hamparan ladang yang subur membentang, menambahkan pesona alam yang tak terlupakan. Beberapa bangunan mungkin telah runtuh, tetapi keindahan alam sekitar tetap menawan hati, menyisakan kesan akan keagungan alam dan kejayaan yang pernah ada di tempat ini. Seakan-akan waktu berhenti sejenak di sini, membiarkan kita meresapi keindahan dan keheningan dari masa yang telah berlalu.
Demikian tadi akhir dari Explore kali ini. Kami berharap bahwa melalui perjalanan singkat ini, kami dapat berbagi sedikit keindahan pedesaan dengan teman-teman semua. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya di Jejak Senja. Bye-bye.